Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairuddin dari program studi manajemen dakwah kelas 5A. Nah, salah satu tujuan dibuatnya video ini yakni untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah dakwah seni yang diampu oleh beliau dosen paling cantik di UIN 1 Tulungagung. Ya, betul sekali, Ibu Dr. Zulfa Ismawati, MPD. Nah, mau tahu tugasnya apa? Langsung aja cek video yang satu ini. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Tomorrow. A few moments later, 6 hours later, the next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo rekan-rekan semuanya, semoga pada kesempatan kali ini kita semua selalu mendapatkan ridho dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Khairuddin dari program studi manajemen dakwah kelas 5A Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akan sedikit menyampaikan ceramah dengan tema bijak bersosial media. Seperti yang kita ketahui pada generasi milenial ini, bahwa teknologi, khususnya teknologi informasi itu berkembang sangat pesat sekali, teman-temanku. Jadi ya kita nggak bisa memungkiri, kita juga nggak bisa menyadari kalau kedepannya ini, di masa sekarang ini akan ada sebuah teknologi yang itu benar-benar sangat bermanfaat bagi kita semua. Apakah ada sih yang dirugikan dalam perkembangan teknologi ini? Tentu nggak ada. Tentu nggak ada, teman-temanku. Kalau kita menggunakannya dengan positif, kalau kita menggunakannya dengan berbagai hal-hal yang itu selalu mengarah ke kebaikan. Misalnya, kita dalam berpendidikan, dalam bersekolah, itu juga selalu dipermudah oleh teknologi informasi ini. Contohnya dulu, ketika waktu COVID, kita kan nggak diperbolehkan sekolah dengan tatap muka. Jadi ya dari pihak pendidikan, kita diharuskan untuk sekolah melalui daring atau online. Dan itu kita memanfaatkan teknologi tersebut. Seperti penggunaan Google Meet, Zoom, penggunaan media WhatsApp, dan yang lain sebagainya. Yang itu pasti mempermudah kita dalam sesi belajar mengajar. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentu dalam hal ini pastinya kita juga sering juga menemukan hal-hal yang negatif lah yang ada di perkembangan teknologi ini. Misalnya ketika kita itu sedang mencari informasi, kita sering kan menemukan informasi-informasi dari sosial media khususnya. Apalagi kalau kita tuh kayak nggak teliti gitu dalam hal menerima informasi, mencerna informasi, yang itu juga bisa merugikan bagi diri kita. Apalagi kalau kita itu mendapatkan informasi yang hoax atau informasi yang apa? Iya, betul sekali, informasi yang tidak benar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tushibu qauman bijahalatin fatushbihu ala ma nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu informasi, maka telitilah informasi itu, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Al-Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 6. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam ayat ini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita itu mendapatkan informasi, jangan lupa untuk menyeleksi informasi tersebut. Jangan kita telan mentah-mentah informasi yang kita dapat. Nah, karena apa? Karena inilah kecanggihan dari teknologi itu sendiri, yang ini juga bisa menjadi suatu kelemahan bagi para pengguna teknologi. Apalagi kita kaum awam yang mungkin itu kurang dalam hal pengetahuannya. Kita bisa saja mendapatkan informasi dengan mudah, tapi tidak dengan kebenarannya. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan suatu informasi, teruslah kita mencari kebenaran dari informasi itu. Analisislah informasi itu dengan berbagai pengetahuan yang pernah kalian semua pelajari, utamanya itu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Karena apa, teman-temanku? Karena Al-Quran dan hadis ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hadis ini memperjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Nah, dengan demikian, kita semua sebagai pemuda-pemudi Indonesia, sebagai penikmat teknologi informasi, janganlah sampai lupa kita itu untuk menggunakan teknologi informasi ini dengan sebaik-baiknya. Apabila kita mendapatkan suatu informasi, jangan lupa untuk apa? Betul sekali, dicari kebenarannya. Agar apa sih? Agar orang-orang yang nanti mendapatkan informasi yang sama tentang hal tadi tidak memakan mentah-mentah informasi yang mereka terima. Kita bisa membuat klarifikasi tentang informasi itu, bahwa informasi itu adalah hoax misalnya. Dan kalau ternyata informasi yang kita terima itu adalah fakta yang sesuai dengan ajaran Islam, ya berarti sudah kewajiban kita untuk menge-share informasi itu untuk membantu mereka yang mungkin ya kekurangan dalam hal informasi. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, teknologi informasi bisa kita artikan sebagai gudangnya informasi. Kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi di teknologi informasi. Melalui apa? Melalui sosial media, yang saat ini kita semua selalu menggunakannya. Seperti apa sih sosial media itu? Ya seperti WhatsApp, seperti Instagram, seperti media YouTube, TikTok, Twitter, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah diberi platform-platform yang sangat unik,
tersendiri, pastinya kita sebagai umat Islam ya teruslah memanfaatkan platform itu untuk kebaikan, untuk berdakwah, untuk menyalurkan pengetahuan-pengetahuan kita. Supaya apa? Supaya mereka yang mengakses platform yang sama itu bisa melihat konten-konten positif yang telah kita sebarkan di platform sosial media tersebut. Dan itu kan kalau mereka memanfaatkan ajaran baik atau melakukan ajaran baik yang kita sampaikan ke mereka, itu kan akan menjadi amal jariyah bagi kita. Betul apa betul? Betul dong. Oke, sebelum lanjut, marilah kita semua membaca sholawat terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama-sama ya teman-temanku. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yuk konco moco solawat, berkat solawat maksiat minggat. Sopo wonge gelem maca solawat, insyaallah ora mlarat. Monggo setunggal malih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat karena kita telah membaca sholawat Nabi. Kita tuh harus penting teman-teman dalam hal membaca sholawat Nabi. Jangan sampai kita semua itu kayak lupa akan sholawat Nabi. Karena nanti ketika di akhirat, ketika kita itu memperbanyak membaca sholawat Nabi, Nabi Muhammad akan membantu kita. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Lanjut sedikit tentang materi bijak bersosial media tadi ya. Oke, sabar dulu. Jadi begini kesimpulannya. Kita sebagai umat muslim dan tentu juga sebagai pengguna awak media, kita harus pandai-pandai dalam memanfaatkan media sosial. Jangan sampai kita itu menempatkan hal yang salah atau menilai salah juga tentang sosial media. Padahal di sosial media itu bisa loh kita sebagai gudang pahala bagi kita. Kalau tadi kan sebagai gudang informasi, kalau sekarang saya lebih menyarankan kepada kita semua untuk menjadikan sosial media ini sebagai bahan untuk sumber pahala bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Dengan apa? Ya dengan kita itu senantiasa menggunakan sosial media dengan baik. Jangan mengakses hal-hal yang buruk, apalagi pornografi. Ayo, jangan lo ya, tidak boleh. Yang ketiga, kita harus selalu berdakwah juga. Karena berdakwah itu merupakan perbuatan yang baik. Nabi aja dulu menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Nah, dengan demikian insya Allah kita semua, tetangga kita, orang sekitar kita akan mendapatkan hasilnya, akan merasakan manfaatnya ketika kita dan mereka semua menggunakan media sosial ini dengan cara yang bijak, cerdas, dan juga cermat. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya benar-benar mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.